Cek cek. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Yogi Kausa Zulkarnain di webinar kita kali ini pada hari Senin tanggal 6 November ya, 6 November 2023. Sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk hari ini kita kedatangan speaker yaitu Pak Deden Hikmat Budiman. Pak Deden, apa kabar Pak Deden? Baik, Pak Yogi. Apa kabar Ah, teman-teman semuanya? Baik. Yes, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik semua ya, sehat-sehat semua dan selalu dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, segala aktivitasnya. Uh, Selanjutnya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul kali ini pada meeting kali ini di webinar kita kali ini yang akan bertemakan yaitu valid market structure. Nah, nanti untuk penjelasan materinya akan disampaikan oleh Bapak Deden Hikmat Budiman. Saya ingatkan kembali untuk materi ini kita hanya sebatas untuk analisa dan bukan untuk rekomendasi entry posisi. Karena untuk entry posisi itu kita kembalikan lagi pada cara trading dan manajemen risiko masing-masing dari tradernya itu sendiri. Nah, terima kasih juga tidak lupa saya sampaikan kepada tim yang telah menyiapkan webinar kali ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan kepada Bapak Deden sendiri yang sudah menyediakan waktunya untuk memberikan materi ini dan kepada Bapak Ibu semua peserta Zoom meeting kita kali ini. Selanjutnya kita langsung saja mulai untuk acaranya, untuk webinarnya saya serahkan kepada Bapak Deden untuk menyampaikan materinya. Tapi sebelumnya untuk Bapak Ibu semua yang akan mengajukan pertanyaan nanti bisa setelah penyampaian materi ya, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa langsung on mic saja. Nah, untuk lebih jelasnya materinya kita langsung saja kepada Bapak Deden untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Deden. Baik, Pak Yogi. Oke, teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai valid structure atau valid swing. Nah, ini termasuk dalam kurikulum metode price action ataupun smart money concept ataupun ICT concept ya. Nah, jadi teman-teman yang suka dengan naked chart ataupun tanpa indikator ya, teman-teman harus mengenal konsep ini ya, karena untuk mengidentifikasi dealing range atau trading range ya. Jadi kita itu tradingnya di dalam sebuah range ya gitu. Jadi supaya kita tidak ibaratnya itu kita tidak bingung di mana area kita untuk entry seperti itu ya. Nah, untuk kali ini saya akan share screen dulu ya, Pak Yogi. Ya silakan Pak Deden langsung saja share screen. Nah, nah Ya, sambil nunggu Pak Deden ya, untuk share screen-nya, jadi ini tuh untuk kita menentukan bagaimana melihat yang valid dari market ya Pak Deden ya berarti ya. dari bentuk swingnya ya istilahnya itu support dan resistennya seperti itu. Tapi di dalam support resisten itu kita bisa menentukan range ya atau mengidentifikasi range seperti itu. Apakah ini, Oh, sudah tampil di sini share screen saya? Belum ya? Belum ya. oh belum belum Pak Deden belum. Uh, Sebentar. Tenang Pak Deden, tenang saja. Kita sambil tunggu. Jadi untuk Hmm. Bapak Ibu semua nanti kita akan mempelajari ya, menambah ilmu kita nih bagaimana menentukan valid dari market structure itu. Oh udah keluar nih Pak Deden Keluar? untuk ya sudah, saya Hmm. kembalikan lagi nih kepada Deden untuk menjelaskan materinya ya. Baik, Pak Yogi. Nah, untuk
Saya rapikan dulu ya, biar ini terlihat jelas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai valid structure atau bisa juga disebut dengan valid swing. Nah, di antaranya itu valid structure itu ada dua ya, ada valid low, ada juga valid high. Jadi yang disebut dengan low valid ataupun high valid itu seperti apa? Nah, keterangannya seperti ini. Valid low terjadi ketika internal high atau internal swing high yang di break. Itu adalah pengertian dari valid low. Sedangkan valid high, keterangannya adalah valid high terjadi ketika ada internal low atau internal swing low yang di break. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman harus paham dulu mengenai apa itu swing. Jika teman-teman belum paham mengenai swing, oke saya akan kasih gambaran ya untuk teman-teman semuanya. Nah, swing itu ada dua ya. Ada swing low, ada swing high. Nah, basicnya swing itu terdiri dari 3 candle. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini ada candle, formasi candle 1. Ini candle 1. Oke, saya tulis dulu ya. Ini candle 1. Ini candle 1. Karena kita harus memahami basicnya dulu dari swing tersebut ya. Ini candle 2. Ini candle 3 ya. Nah, apa yang dimaksud dengan swing low secara teknikal adalah ketika candle 2 ini ya lebih rendah daripada candle sebelumnya yaitu candle 1 dan lebih rendah juga dari candle setelahnya yaitu candle 3. Nah, ini yang dimaksud dengan swing low. Kalau swing high berarti kebalikannya ya. Jadi ini candle 1. Ini candle 1. Ini candle 2. Mohon maaf saya geser dulu. Saya kasih teks lagi. Ini candle 2-nya di sini. Ini candle 3. Seperti ini ya. Jadi candle swing high itu formasinya itu jadi candle 2-nya itu lebih tinggi ya dari candle sebelumnya, candle 1 ya. Dan candle setelahnya candle 3. Jadi ini termasuk swing high. Nah, tetapi tidak semua dikategorikan bahwa swing itu valid ya. Tidak dikatakan semua swing low atau swing high itu valid. Bagaimana mengidentifikasinya? Nah, ini ada caranya ya. Ada caranya dalam metode price action ataupun sering dipakai juga di dalam metode smart money concept. Seperti itu ya. Nah, contohnya kita lihat struktur gambarnya seperti ini ya. Jadi harga bergerak ya di sini, harga itu di sini bergerak ke bawah. Nah, di sini ada swing ya, swing sementara. Di sini ada swing sementara, lalu dia bergerak membentuk swing sementara lagi. Oke, saya rubah dulu warnanya ini biar tidak bingung ya. Saya rubah warna biru ini. Nah, apakah swing low ini valid dan swing high ini valid? Belum tentu ya, teman-teman. Jadi, dalam syaratnya itu bisa lihat di sini ya. Valid low terjadi ketika ada internal high atau internal swing high yang di break.
Nah, ketika kondisi ini turun ke sini, ini membentuk swing sementara, dan ini juga membentuk swing high sementara, ini belum dikatakan valid. Seperti itu. Karena syaratnya adalah ketika ada internal high dan atau internal swing high yang di break atau di sweep ya. Kata lainnya adalah di sweep atau di break. Jadi dengan kata lain ada liquidity ya teman-teman. Jadi syaratnya itu harus ada syarat syaratnya harus ada liquidity. Jadi bisa liquidity sweep ataupun juga inducement atau inducement ya sama aja ya. Seperti itu teman-teman. Jadi harus ada liquidity atau inducement. Teman-teman, apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini? Pak Deden, kalau untuk pertanyaan mungkin kita simpen di akhir aja ya Pak Oh, Deden. di akhir Jadi aja ya. ya, jadi untuk materi Hmm, dibereskan dulu, nanti kita baru boleh, buka boleh, boleh, boleh. untuk sesi tanya jawabnya. Boleh, boleh. Nah, di ketika harga ini, karena swing ini belum bisa dikatakan valid karena belum ada internal high atau internal swing high atau internal swing low yang di break atau di sweep, maka ini belum dikatakan valid. Lalu kita harus apa? Harus menunggu lagi sampai syaratnya terpenuhi seperti itu. Oke. Setelah itu harganya dia turun ya, teman-teman. Dia harganya turun. Setelah itu dia harganya mampu naik. Harganya mampu naik ya. Nah, ketika mampu naik ini di sini ini ada swing high ya. Jadi tapi sifatnya ini adalah internal. Internal swing high. Karena ini bukan high yang valid. Ketika ada internal swing high yang di break atau di sweep oleh harga ya tersebut, maka low swing low yang ini menjadi valid. Ini menjadi valid low. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita identifikasi ini sebagai low ya teman-teman. Ini sebagai low. Nah, apakah high ini valid atau tidak? High ini valid jika terjadi break of structure di low. Jadi high ini belum dikatakan valid, tapi sementara low-nya memang sudah dikatakan valid. Nah, tapi ini harus valid jika ada break of structure ya. Kita tulis dulu ya. Ada. Atau teman-teman bisa catat ya. Mungkin buat Bapak Ibu semua bisa juga di screenshot ya, biar mempermudah gitu apa yang disampaikan oleh Bapak Deden. Nah, ketika harga itu turun, teman-teman, ketika ini harganya turun, memberi claw-nya ya, maka ini adalah break of structure. Kita identifikasi dulu, ini adalah break of structure atau disingkat dengan BOS ya, BOS. Nah, ini break of structure, maka high ini menjadi valid. Ini valid sebagai high. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi yang seperti sudah saya sampaikan di awal, gunanya untuk apa sih mengetahui low dan high yang valid itu? Gunanya itu adalah kita untuk mengidentifikasi trading range. Jadi area kita untuk masuk posisi ya di range mana aja. Berarti range-nya itu
dari low ini ya dan high ini ya. Nah, ini adalah range. Range-nya ya. Jadi simpelnya ketika harga itu memasuki range-nya, maka teman-teman bisa entry posisi sell seperti ini. Seperti itu teman-teman. Itu secara simpelnya. Nah, sementara di swing high berarti kebalikannya ya teman-teman. Nah, jadi dalam keterangannya terjadi valid high itu terjadi ketika ada internal low atau internal swing low yang di break ya teman-teman. Seperti ini contohnya, ini ada harganya naik seperti ini ya. Nah, di sini ada internal low ya. Nah, ketika internal low ini di break oleh harga yang ini, maka high ini menjadi valid ya. Ini valid high dikarenakan ada internal low, ini ya internal low yang di sweep ya atau di break, di sweep atau di break ini ya. Nah, ketika itu harganya naik, nah tapi apakah ini valid sebagai low? Ini valid sebagai low jika high-nya ini di break. Jadi ketika harga high-nya ini di break, maka ini valid sebagai low, teman-teman. Maka ini valid sebagai low dan ini dikatakan sebagai break of structure. Nah, seperti itu teman-teman. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum Hmm, ada? Belum tampaknya ada? belum ada Oh, nih Pak Deden. oke. Lanjut dulu aja Pak Deden. Kalau Iya. begitu saya akan lanjut ya untuk lihat contohnya di grafik untuk melihat candle-nya seperti apa gitu ya. Nah, ini mungkin saya akan hapus lagi mungkin ya. Sebentar. Saya perbesar dulu biar saya rapikan dulu. Nah, saya akan hilangkan dulu ya gambarnya biar teman-teman bisa paham. Eh, Nah, contoh ya, harga itu bergerak dari sini ke sini ya, bergerak dari situ ke situ. Nah, kita akan mencari low dan high yang valid ya seperti itu. Ini harga bergerak dari sini ke sini. Apakah ini valid sebagai low? Nah, jika ini valid sebagai low berarti harus ada internal high ya, internal high yang di break ya seperti itu. Nah, ini ada internal high ya teman-teman. Internal high, maka ini valid sebagai low. Ini kita tandai sebagai liquidity atau teman-teman atau biasanya ya para trader itu sering menandakan dengan tanda dolar seperti ini untuk menandakan liquidity ataupun inducement ya. Nah, ini sebagai low gitu ya.
High ini dikatakan valid jika ada break of structure ya teman-teman. High ini dikatakan valid jika ada break of structure. Sebenarnya di sini sudah ada break of structure sini ya. Maka ini valid sebagai high. Maka trading range-nya itu dari sini ya. Ini trading range ya. Trading range-nya itu dari sini dan ini ya. Taruhlah harga baru bergerak itu sampai sini ya. Sampai sini. Sampai sini. Nah, ketika dia misalkan sampai sini dia naik, maka di dalam ini kan masih dalam trading range, maka teman-teman bisa cari area entry. Di sini ada fair value gap ya, dan dia harganya respect di order block atau area supply. Nah, jadi teman-teman bisa sell di situ. Oke, ini untuk struktur awal ya. Saya akan hapus lagi biar Jadi ini bisa dipakai juga untuk menentukan kita entry ya Pak Deden ya? bisa. Jadi kita entry-nya itu di dalam struktur yang validnya gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Setelah harganya itu, misalkan teman-teman juga mau entry dari area sekitar ini ya, misalkan harga dia itu setelah setelah dia membuat low dia naik ya seperti ini. Nah, dia harganya naik seperti ini. Pak Deden, mohon maaf sebentar ya, ini mungkin ada sedikit kendala di jaringan. Saya coba untuk refresh dulu ya, biar kita lancar ya untuk Oke, jaringannya. oke, oke. Uh, jadi sambil menunggu Pak Deden nih nge-refresh jaringannya, Hmm, uh, saya coba ringkas lagi dari yang Pak Deden tadi ya. Jadi untuk valid ini tuh valid structure ini untuk high ataupun low itu harus ada yang di break dulu ya. Jadi tadi menurut Pak Deden dan itu bisa dijadikan untuk Bapak Ibu semua dari Pak Deden dan mungkin jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan kepada Pak Deden juga. Karena dari materinya ini cukup menarik, kayaknya kita bisa mempergunakan teknik ini untuk analisa posisi dan untuk entry juga ya. Nah, Pak Deden sudah tersambung kembali, Pak Deden? uh, sudah Pak? Sudah ya. Ya. Oke, saya kembalikan lagi nih ke Pak Deden untuk melanjutkan Oh, materinya. Uh, Silakan Pak Deden. oke, karena tadi terkendala oleh jaringan ya, jadi saya ulang lagi ya. Jadi saya ulang lagi. Sebentar ya. Ini ada gangguan sebentar ya. Oke, silakan Pak Deden. Ya, siap. Sudah aman Pak Deden? Sudah sepertinya. Nah, kita contohkan lagi ya, harga ini bergerak sebentar. Sebentar ya.
Udah. Nah, contohnya saya ulang lagi. Nah, ini adalah dari low ya, harga low ini. Dia harganya naik ya, teman-teman. Dia harganya naik seperti ini. Ada di sini teman-teman bisa lihat ada liquidity ya. Di sini ada liquidity. Di sini ada liquidity. Pak Deden, mohon maaf nih saya potong lagi Pak Deden. Ya. Tampaknya masih agak kurang lancar ya dari Pak Dedennya mungkin. Oh ya, boleh. Izin saya ini dulu ya. Saya cek dulu ini jaringannya. Silakan silakan Pak Deden. Sambil kita menunggu nih. Mohon maaf untuk Bapak Ibu semua, kita ada kendala di jaringan nih dari Pak Deden. Sedang kita perbaiki. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, jadi kita bisa langsung tanya dulu ke Pak Deden sambil menunggu Pak Deden memperbaiki jaringannya ya. Belum ada juga ya yang mau bertanya. Karena emang belum secara detail dijelaskan oleh Pak Deden ya. Nanti mungkin masuk ke materinya, Pak Deden menjelaskan lagi, biar kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Pak Deden, sudah siap? Oke. Apakah sudah Sudah? sudah tampil? Sudah tampil. Oh ya. Sudah Pak Deden untuk ini share screen-nya sudah. Nah, tadi sampai di sini ya. Sebentar. Pak Deden sambil nunggu Pak Deden menulis nih, kita lihat kan Pak Deden kalau ini di time frame H4 ya Pak Deden ya. Iya, di temper 4. Untuk di time frame lain juga apakah bisa juga Pak Deden? Bisa sama ya. Untuk secara basicnya sama, cuman kalau di time frame kecil itu disarankan itu kalau misalkan time frame M5 ataupun M15 karena terlalu distorsi, teman-teman harus memperhatikan level-level Fibonacci ya. Biasanya itu di area 61,8 ya, di situ biasanya. Soalnya kalau misalkan di 50 biasanya suka terkena stop loss gitu ya. Contohnya Gitu seperti ya. ini nih. Ya, misalkan seperti ini nih ya. Saya tarik Fibonacci sebentar. Saya tarik Fibonacci ya dari high ke low seperti ini nih. Nah, bagusnya di area ini gitu. Di area di atas 50 baru teman-teman bisa sell. Gitu seperti itu ya. Jadi range-nya di antara low sama high ketika dia itu koreksi ke mendekati high ini di area Fibonacci ini di atas 50 ya, tentunya di atas 50, maka itu adalah area entry ya, seperti itu. Kalau di time frame lebih kecil, biasanya kalau di time frame H4 ke atas itu kadang-kadang dia respect di 50 ya, di area 50 ataupun di atas 50 seperti itu. Jadi lebih lebih distorsi kalau di time frame yang lebih kecil seperti itu, Pak Yogi. Jadi Ya. lebih baik di chartnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Kelvin, Pak Deden. Apakah ini termasuk smart money concept ya? Ya, ini termasuk metode smart money concept. Basicnya sebenarnya di price action juga menggunakan teknik seperti ini. Oh, Ya. baik.
Pak Kelvin mungkin sudah terjawab ya. Pak Deden silakan dilanjutkan kembali Pak Deden. Ya, setelah terjadi harga seperti ini, maka kita bisa entry ya teman-teman di area yang di atas range-nya, di area dalam range ini kita bisa entry. Setelah itu TP-nya itu bisa di low ini ya. Nah, TP-nya di low ini, untuk SL-nya itu di atas high. SL-nya di atas high seperti ini. Kalau misalkan diukur, nah sampai sini saja ya ininya. Nah, kalau diukur itu risk reward ratio-nya cukup bagus. Ini bisa 1:2 kurang lebih. Tapi kalau untuk pengen lebih bisa aja sih ya. Tergantung momentumnya ya. Kalau misalkan ada candle-candle momentum seperti ini, kuat seperti ini bisa bisa jauh ya. Bisa bisa sampai bawah. Tapi kita bisa juga misalkan kita TP-nya di low-nya gitu ya dan ingin mencari setup lagi, menunggu lagi gitu. Berarti kita harus menunggu lagi struktur setelahnya seperti itu, teman-teman. Misalkan ketika itu harga sudah turun seperti ini. Misalkan ini harganya turun ya, sampai sini misalkan TP ya. Lalu dia naik. Nah, mohon maaf ini. Nah, di sini juga ya, teman-teman bisa lihat ada internal, karena ini kan formasinya candlenya sebentar. Ini candlenya, ini candle 1, ini candle 2, ini candle 3, ini juga termasuk swing. Tetapi di sini juga ada swing juga. Jadi ini candle 1, candle 2, candle 3. Nah, ini swing ini di sweep sama swing ini. Kita tandai ya. Nah, ini disebutnya liquidity ya atau inducement. Ini liquidity kita tandai dengan dolar seperti ini. Seperti itu ya, teman-teman. Maka ini pun menjadi low sebenarnya ya. Ini menjadi low. Sebentar. Nah, ini pun menjadi low. Walaupun kecil ya. Tetapi ada tandanya. Nah, apakah high ini sebentar, apakah high ini valid atau tidak? Itu syaratnya seperti yang sudah saya jelaskan di awal, harus terjadi break of structure. Break of structure itu berarti harus ada low yang di break. Nah, ini low-nya di break ya. Kebetulan dia turun, berarti ini valid sebagai high. Ini valid sebagai high. Nah, jadi trading range-nya dari low ke high ya, teman-teman kita tandai seperti ini. Ini low-nya, ini trading range-nya di low, ini high-nya, teman-teman. Nah, ketika harga itu kembali ke range itu, ya, dan kita menemukan ini adalah candle fair value gap ya, atau imbalance, dan di sini ada order block. Jadi, candle perlawanan terakhir sebelum di obstructor adalah order block ya. Ini adalah order block. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ketika harga kembali ke order block, maka teman-teman bisa entry posisi sell seperti itu ya. Nah, TP-nya bisa mana? Bisa di sini ya. Karena ini harganya ngebreak dulu, ngebreak diri turun dulu, dia membentuk low sementara ya. Apakah ini valid atau tidak? Nah, setelah itu kembali, nah barulah di sini ya. Jadi ada market shift dulu ya, ada perpindahan dulu. Perpindahan untuk kembali ke area ke range-nya gitu. Perpindahan dulu ke sini, baru dia kita entry posisi untuk TP-nya sendiri minimal kita bisa di sini gitu. Nah, untuk TP-nya di sini bisa minimal di sini untuk TP-nya, SL-nya bisa di atas swing high. Seperti itu ya. Nah, kita lihat harganya turun ya. Di sini belum ada untuk misalkan kita ingin entry di area ini nih. Tapi di sini belum ada internal liquidity ya. Di sini ini high-nya
Ini high. Nah, ini ada internal swing high tapi ini tidak di break. Jadi tidak ada ini masih single leg ya, single move ya. Ini masih ke bawah ya. Nah, ini belum ada internal swing high yang di break di sini belum ada ya, teman-teman. Jadi ini masih turun ya. Jadi gini, ini turun dari sini ke sini terus ya turun karena di sininya tidak ada internal high yang di sweep. Nah, baru di sini ada internal high yang di sweep ya. Nah, ini adalah internal high yang di sweep. Jadi gini, dia dari di sini naik ya ke sini, lalu dia turun ya. Nah, lalu dia turun, lalu dia naik ya. Naik ini mensweep swing yang ini. Maka low ini menjadi valid. Nah, ini low. Nah, ini low ini menjadi valid. Jadi ini single single leg sampai ke sini. Nah, ini termasuk inducement atau liquidity. Nah, tetapi apakah kita ada acuan entry? Belum ya, karena kita harus mengidentifikasi high. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat harganya itu dia naik ya, naik. Tetapi, nah, low ini tidak di break ya. Beda dengan yang di atas. Nah, beda dengan yang di atas ini ya, ada break of structure. Beda ya. Ini tidak di break ya. Ini sudah ada low-nya gitu ya, tapi belum ada lower low ataupun high-nya juga belum belum valid ya harganya. Kita berarti nunggu harganya naik ya. Nah, dia memang membentuk ini high ya, membentuk high tapi dia turun tapi dia tidak memberi, berarti dia kita menunggu lagi ya. Kita menunggu lagi dan dia harganya naik ya. Harganya naik seperti ini. Nah, dia harganya naik, harganya naik. Nah, yang kita identifikasi sebagai high yang sebelumnya di mana ya? Ini kan ya. Ini yang kecil tadi teh bentar ya saya lihat dulu. Tadi ada internal structure di di sini nih, di sini ini nih. Sebentar. Yang jadi high-nya itu ini ya. Saya tarik dulu nih. Pak Deden ini ada pertanyaan lagi, tapi mungkin nanti Ya. aja untuk dijawabnya Mm-mm. ada di USD. Pak Deden mungkin nanti aja setelah beres Oh, materi boleh, boleh, boleh. kita sampaikan untuk Oke, mapping AUD oke. USD-nya. Untuk itu saya persingkat dulu ya untuk materi ini karena memang materi ini cukup banyak. Nah, di sini karena ini gagal membuat swing, saya singkat saja. Karena ini gagal membuat swing, mohon maaf ini sementara. Nah, karena ini gagal membuat swing ya, kita identifikasi swing-swing sebelumnya. Sebentar. Nah, memang ini sudah terjadi liquidity dan ini low ya, dan ini ada internal high ya, internal high, dan ini sudah membentuk swing lagi. Jadi ini ada swing ya. Maka ini ada disebutnya itu adalah failure swing atau gagal swing atau disingkat dengan FLS. FLS seperti ini nih. Gagal membuat swing baru ya, gagal membentuk lower low. Kan kalau trennya masih turun, harusnya di sini ada low baru ya, atau lower low, atau lower low. Ini tidak ada. Mohon maaf, ini tidak ada ini.
harusnya di sini terjadi lower low, tapi ini membentuk higher low ya. Nah, setelah ada ini berarti ini sudah terjadi identifikasi karena ada internal. Mohon maaf, ini internetnya lagi ini. Nah, ini ada internal liquidity dan terjadi failure swing. Sebentar ya, ini terjadi lag. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa Pak Deden, dilanjutkan. Untuk ini kita harus benar-benar ini ya Pak Deden ya, harus benar-benar teliti untuk melihat market ya, chartnya. Ya, jadi harus kita identifikasinya itu dari swing ke swing ya, dari swing ke swing. Maka setelah terjadinya internal liquidity dan failure swing di sini, maka kita identifikasi market setelahnya ya. Nah, ini adalah failure swing, maka ini sebagai high-nya ya. Nah, ini sebagai high-nya, tapi syaratnya itu harus ada internal liquidity. Internal liquidity untuk valid high. Kan yang tadi dicari itu valid low ya. Kalau di struktur bearish, kalau di struktur bullish itu kita mencari valid high-nya ya, berarti seperti itu. Kita mencari valid high itu harus ada internal ya, internal low yang di break atau di sweep. Kita cari di sini ya, kita perbesar. Kita lihat di sini belum ada ya, ini equal. Berarti internal low-nya tuh ini ya, internal low ini, tapi ini tidak di break teman-teman. Nah, internal low ini tidak di break, dia terus naik, belum ada internal low sementara ini. Nah, belum ada internal low. Nah, tapi setelah di sini ada internal low yang di break ya. Nah, di sini nih internal low di break nih. Mohon maaf. Nah, ketika harga itu membuat low seperti ini, apakah low ini valid? Nah, tunggu tunggu dulu teman-teman ya. Karena ini adalah bukan body, itu ini masuk shadow ya. Jadi harus memang body yang di break ya teman-teman. Ya, ini liquidity kemungkinan kalau kalau ini ya, dia menunggu momen dulu untuk turun dulu ya. Jadi dia naik sampai membentuk low yang lebih rendah ya dari ini ya. Kita tunggu sampai low yang lebih rendah. Nah, ini ada low yang paling rendah seperti ini. Jadi si struktur ininya tuh ditransfer ke sini. Nah, struktur ininya ditransfer ke sini. Ditransfer ke sini, maka ini valid sebagai low. Ini sebagai low. Maka kita akan mencari height-nya, teman-teman. Berarti kan ini sudah terjadi apa namanya? Ini sudah terjadi perubahan karakter ya. Karena ada failure swing seperti ini.
Nah, kita akan mengidentifikasi high ketika ada height yang di break of structure ya. Jadi harus ada break of structure. Nah, ini saya tandai dulu. Harganya tuh naik ya, dia membuat swingnya seperti ini. Nah, sebelum kita informasikan sebelumnya, sebenarnya karena ini adalah liquidity, dan ini failure swing, maka ini adalah sebagai high ya teman-teman. Maka ini sebagai high. Dan karena ini ada liquidity di sini, maka ini valid sebagai low ya. Nah, dia harganya naik ya. Harganya naik dan ini ada swing tertinggi. Nah, maka di sini adalah kita rangkum ini menjadi break of structure. Tapi ini apakah break of structure? Ini belum valid ya teman-teman. Karena harus memberi body ya. Karena harus body kanalnya itu harus di break secara clean break. Nah, di sini belum, dan kita tunggu pada akhirnya itu di break ya. Di break maka ini sah sebagai break of structure. Nah, ini sebagai break of structure. Ini break of structure, teman-teman. Break of structure, maka kita mencari range-nya ya. Mencari range untuk trading ya. Berarti ini high-nya, ini low-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita tunggu harganya ke area ini ya. Nah, tapi tunggu ya di sini. Sebelum ada break of structure itu pada struktur market, ada yang namanya itu change of character atau market structure shift ya. Market structure shift-nya itu di mana? Nah, ketika terjadi failure swing tadi ya, ketika terjadi failure swing, maka setelah adanya liquidity, maka ini adalah market structure shift ya teman-teman. Tetapi kita sudah mengetahui ada range-nya. Tetapi kalau kita misalkan mencari high ini dan low ini, kita entry-nya di sini, maka akan kena SL. Seperti itu. Maka, karena ini adalah failure swing, maka ini adalah mitigation block ya. Maaf. Nah, di area ini adalah mitigation block. Jadi ketika masuk area mitigation block, teman-teman bisa entry posisi buy seperti itu. Oke, untuk materinya cukup sekian. Saya ringkas karena sini materinya cukup banyak sebenarnya. Tetapi intinya saya sudah menerangkan bagaimana valid law itu memang harus ada internal
high yang di break ataupun juga valid maksudnya di valid low itu harus ada internal high yang di sweep atau di break, dan ketika internal low yang di break itu valid sebagai high gitu. Itu sih intinya. Dan mencari range-nya antara low dan high seperti itu. Oke Pak Yugi, apakah ada pertanyaan? Tadi ada pertanyaan dari Bapak Gani, boleh minta mapping AUD USD Pak Deden? Mungkin mapping AUD USD dengan menggunakan eh, valid market structure ini mungkin jika emang marketnya sesuai ya Pak Deden mungkin bisa Baik Pak Yogi, sam saya akan coba. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada internal ini trennya naik ya. Di sini ada uh, liquidity. Di sini ada liquidity dan ini terjadi break of structure. Mohon maaf, ini jaringannya memang lagi ini ya. Nah, ini ada break of structure, teman-teman. Nah, ini ada break of structure. Nah, ini berarti valid sebagai low karena ini ada liquidity ya. Ini valid sebagai low. Nah, mohon maaf ya. Nah, ini valid sebagai low ya karena ini terendahnya dari dibanding ini memang ini yang paling rendah. Berarti ini low. Ini low ya. Dan ini berarti ini high. Nah, berarti trending range-nya untuk di H4 ini bisa menjadi high, ini bisa menjadi low ya. Akan tetapi jika teman-teman ini kan memang terlalu impulsif ya. Dan sebenarnya ini bisa di track juga ya ke time frame yang lebih kecil. Misalkan saya akan cocokkan di M15. Nah, di sini ada liquidity ya. Ini ada liquidity. Nah, ketika ini ada liquidity berarti ini valid sebagai high ya. Mohon maaf teman-teman. eh, ini ini valid. agak ini ya Pak Ya, Deden ya agak saya terganggu agak jaringannya. agak kesulitan di jaringan. Hmm. Mohon maaf, jadi agak tersendat-sendat. Ini valid sebagai high, teman-teman. Ini juga jadi break of structure ya, teman-teman ya. Berarti ini valid sebagai low. Ini valid sebagai low ya. Kita tarik range-nya.
Ini areanya ya, areanya. Jadi rekomendasi saya ini masih buy, tetapi harus nunggu ke area ini. Seperti itu ya. Eh, Mungkin areanya bisa di ini Pak Deden, di area berapa? Nah, Biar untuk lebih jelas untuk Pak Gani. baik. Nah, di sini ada mitigation block ya. Untuk mitigation blocknya, nah di area ini saya ini dulu koordinatnya. Ini koordinatnya. Nah, tunggu harga di area ini ya, di time frame M15 ya. Oke, jadi itu untuk areanya ya Ya, Pak Deden ya. ya. Tapi di sini juga ada kalau misalkan di track lagi di sini ya. Coba kita lihat dulu apakah di sini ada. Di sini memang ada internal liquidity. Tapi dia belum terjadi break of structure ya. Nah, kalau misalkan ini terjadi, break of structure, berarti range-nya itu dari sini ke sini ya. Tapi ini belum terjadi break of structure. Nah, jadi gini. Jadi Ketika kalau untuk ini, kayak gini kita harus nunggu valid dulu ya Pak Deden ya. ya, jadi misalkan ini ada liquidity kan. Nah, ini memang sudah valid high ya. Ini sudah valid high. Nah, ini valid high, tapi ini belum ada valid low. Kalau Iya. ini sudah terjadi valid low, nah ini misalkan gini ya. Nah, gini, maka si low-nya jadi valid, kita tunggu ke sini, lalu kita buy gitu. Nah, tapi ini harus ada ini dulu ya. Memang ini sudah ke break si bodinya, tetapi kita nunggu candle yang benar-benar impulsif gitu ya. Kalau tidak ada candle impulsif, maka skenario di time frame H1 yang tadi yang jalan. Seperti itu. Kalau misalkan di M15, misalkan ini impulsif candlenya, artinya candle setelahnya itu memberi secara clean break gitu. Jadi naik di sini tuh candle naik ya, candle naik di sini tuh. Candle naik, jadi candle ya. Benar candle yang utuh gitu. Lalu dia nunggu dulu kembali ke sini baru kita buy. Tetapi kalau tidak ada, berarti kita nunggu di setup H1. Seperti itu Pak Yogi. Ya berarti intinya kita harus menunggu dulu ya Pak Deden ya. Ya, menunggu dulu. Bagaimana apakah Ya, ini akan terbreak high-nya jadi low yang tadi ya, valid atau kita nunggu masih setup H1. menggunakan setup yang satu. Iya betul. Ya, kalau Untuk H1 yang ini. Pak Gani, oh ya, oke Pak, makasih kata Pak Gani, Pak Deden. Sama-sama Pak Dani. Eh, ada lagi yang mau ditanyakan untuk yang lain? Mungkin untuk materi ini emang cukup panjang juga ya Pak Deden, yang mungkin di lain kesempatan akan diteruskan lagi mungkin sama Ya, Pak Deden untuk ya materinya. akan untuk ini memang tidak cukup untuk satu kali ini ya. Jadi harus ini tuh masih ada penjelasannya lagi gitu Oke, untuk di mechanical market structure. oke karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk webinarnya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih juga untuk Pak Deden selaku speaker kita yang sudah membawakan materinya. Terima kasih juga untuk Pak tim yang sudah menyiapkan webinar ini sehingga berjalan dengan lancar. Eh, Seperti yang tadi saya ucapkan, di sini itu kita hanya memberikan sebagai sebatas analisa, bukan untuk rekomendasi anti posisi. Cuman jika sesuai dengan cara trading Bapak Ibu dan resiko dari Bapak Ibu, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Deden bisa dijadikan sebagai acuan Bapak Ibu dalam melakukan transaksi. Ya, paling cukup sekian dari kami. Saya Yogi Zulkarnain sebagai host mewakili tim yang lainnya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih.